Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi fisika, yaitu gelombang bunyi. Oke, sebelum itu bunyi dapat terjadi karena adanya suatu medium dan suatu sumber. Ya, saya ulangi, bunyi bisa terjadi karena adanya suatu sumber dan medium. Jadi tanpa sumber dan medium maka bunyi tidak akan terjadi. Sumber bunyi itu bisa bermacam-macam, bisa alat musik atau bisa dari mulut kita, ya. Kemudian medium biasanya adalah berupa medium perantara, yaitu medium perantaranya kalau di bumi adalah udara. Ya, jadi sekali lagi bunyi bisa terjadi karena adanya sumber dan adanya medium. Nah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu macam-macam sumber bunyi. Ya, pada kesempatan ini sumber bunyi yang akan kita bahas yang pertama ada dawai. Dawai atau senar. Kemudian ada pipa organa. Nah, pipa organa ini ada dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Oke. Ya, jadi nanti kita akan fokusnya ada di sini. Bunyi di sumber bunyinya sendiri ada dua, yaitu dawai dan pipa organa. Pipa organa ada terbuka dan tertutup. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu dawai. Dawai, dawai di sini bahasa familiarnya atau bahasa umumnya adalah atau senar. Ya, contoh sumber bunyi yang menggunakan dawai atau senar itu banyak, itu ada gitar, ada biola, dan ada yang lainnya. Jadi suatu sumber yang pakai senar, yaitu sekali lagi bisa gitar atau senar. Gitar atau biola. Nah, pada senar ini percobaan yang familiar itu adalah percobaan Melde, ya, yaitu percobaan Melde, di mana Melde ini merumuskan cepat rambat pada senar itu V sama dengan akar F kali F per mu. Ya, F ini adalah gaya dan ini adalah massa. Kalau mu itu adalah massa jenis massa jenisnya tali atau senar. Ya, jadi di sini V-nya itu adalah F per mu. Nah, mu sendiri ya tadi adalah massa jenis tali, itu adalah M per M per L, yaitu di sini adalah massa tali dan ini adalah panjang tali. Ya, jadi F per mu ini bisa kita substitusikan V pada percobaan Melde itu sama dengan akar F kali L per mu. F kali L per M tali. Jadi di sini adalah panjang tali dan ini adalah massa tali.
Oke, ini adalah percobaan yang cukup familiar ya pada senar atau dawai. Kemudian untuk frekuensi dan panjang gelombangnya bagaimana? Nah, di sini kita hapus ya. Kita masih ingat bahwa cepat lambat ya pada gelombang V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Nah, untuk frekuensinya itu sama dengan berarti V per lambda. Nah, untuk pada senar dan pada pipa organa nanti dia menghasilkan suatu nada, yaitu nada dasar pertama, kedua dan seterusnya. Nah, itu bagaimana? Ya sudah, kita tulis saja di sini lambda ke n itu sama dengan 2 kali L 2 kali L per n plus 1, di mana n ini mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi 0 ini adalah nada dasar. Ya, ini adalah dasar. Kemudian ini nada pertama, nada kedua, nada ketiga dan seterusnya. Untuk F-nya sendiri, frekuensi ke N sama dengan, ya kita masukkan saja V per lambda. Lambdanya kita ganti dengan ini, berarti F ke N, frekuensi ke, maksudnya ya itu adalah N plus 1 per 2L dikali dengan V. Nah, tadi diperoleh V pada senar itu adalah agar F per mu atau FL per M. Maka frekuensi ke atau Fn sama dengan N plus 1 dibagi 2L dikali dengan akar F kali L tali dibagi dengan massa tali. Ya, ini adalah frekuensi nada kepada pada dawai. Ya, jadi nanti tergantung n-nya nanti nada dasar atau nada ke-1 atau nada kedua atau nada ketiga atau nada ke seterusnya. Kita simak contoh soal berikut ini. Oke, ini adalah contoh soal pada dawai. Kita punya hitunglah nada atas kedua dawai yang mempunyai massa 40 gram, panjangnya 36 cm dan ditegangkan sebesar 400 Newton. Berarti di sini bisa kita tulis, diketahui ya. Yang pertama ada massanya tali tentunya ya. Massa tali sama dengan 40 gram ya. Ini habisnya. Oke, kita klik sini. Oke, 40 gram. Nah, kita jadikan kilogram. Bagaimana? Ya tinggal dikali dengan dibagi dengan 1000. Berarti 40 dibagi 1000 kita peroleh 0,04 ya. 0,04 kilogram. Kemudian panjang L tali ya. Sini L tali sama dengan 36 cm. Nah, ini juga harus dijadikan meter, yaitu tinggal dibagi 100. 36 dibagi 100 ketemu 0,36 meter. Ditegangkan sebesar, berarti ini adalah F-nya ya, karena satuannya adalah Newton. Berarti F-nya sama dengan 400 Newton ya. Nah, di sini hitungan nada atas kedua. Nah, di sini ada kalimat kedua, berarti N-nya sama dengan 2. Maka ya sudah, kita masukkan. Oh, ini maksudnya hitunglah frekuensi ya. Karena di sini kurang lengkap. Ini di sini kita tambahi hitunglah frekuensi
nada atas kedua ya. Berarti kita jawab, berarti kita tulis ya F2 karena N nya 2 sama dengan N plus 1 dibagi 2L dikali akar F nya F kali L per M ya. L nya L kali, M nya massa kali. Kita masukkan di sini, N nya adalah 2. Jadi 2 tambah 1 dibagi 2 kali L nya adalah 0,36 dikali lagi akar F nya tadi 400 dikali panjang tali 0,36 dibagi massa tali 0,04. Oke, kita coba ya. 2 tambah 1 3 ya. 3 dibagi 0, ini 0,72 ya. Ya, berarti 3 dibagi 0,72 dikali akar 400 kali 0,36 ya dibagi 0,04, ketemunya adalah akar 3600. Oke. Kita proses ini 3 dibagi 0,72 itu 4,167 ya. Oh ya, 4,17 dikali 3 akar 3600 itu adalah 60 ya, benar ya? 60 nah, ini 60 ya. Sudah, kita tinggal sama dengan frekuensi kedua, tinggal dikali aja. 4,17 dikali dengan 60 itu ketemunya 250,2 Hz. Ini adalah sumber bunyi pada dawai. Oke, kita lanjutkan sumber yang kedua. Itu tadi kan sudah kita bahas dawai. Sumber yang kedua yaitu pipa organa. Nah, pipa organa ini contohnya itu ada seruling ya, ada recorder, ada trompet, ada saksofon dan lain sebagainya. Nah, bedanya kalau pipa organa ini mediumnya adalah medium udara, berarti V udara, V-nya udara itu plus minus ya sama dengan kurang lebih 340 meter per sekon. Jadi kecepatan pada udara itu ya tadi kurang lebih 340 meter per sekon. Nah, pipa organa ini ada dua jenis, yaitu terbuka dan tertutup. Ya, kita bahas yang pertama yaitu yang terbuka. Nah, pada pipa organa terbuka ini prinsipnya sama seperti dawai. Berarti untuk frekuensi atau sebelum ke frekuensi kita ke lambda dulu. Lambda ke N itu sama dengan 2L ya. 2L per N plus 1. Ya, kemudian frekuensi ke atau ya frekuensi ke N itu sama dengan prinsipnya, yaitu N plus 1 dibagi dengan 2L dikali dengan cepat lambat. Nah, di sini cepat lambatnya biarin saja V karena V-nya berbeda dengan dawai. Kalau dawai V-nya adalah akar FL per mu atau FL per M. Tapi kalau pada pipa organa karena V-nya udara, ya udah tinggal tulis saja V, tergantung pada soal. Kemudian yang kedua ada pipa organa tertutup. Nah, kalau tertutup di sini sedikit berbeda dengan yang terbuka. Yang membedakan itu adalah pola gelombangnya ya. Jadi pola gelombangnya itu berbeda. Di sini lambda ke N ya, lambda ke N sama dengan
itu 4L per 2N plus 1. Ini adalah panjang gelombang ke N. Berarti frekuensi nada ke N itu sama dengan 2N plus 1 dibagi 4L, ya, dibagi 4L dikali dengan cepat rambatnya. Ini adalah perbedaan antara pipa organa terbuka dan tertutup. Kita coba ke contoh soal. Ya, langsung saja ke contoh soal. Di sini sudah saya siapkan. Nah, di sini ada dua pipa organa. Yang pertama tertutup, ya. Kemudian satu lagi terbuka dengan panjang 30 cm. Berarti 30 cm ini miliknya yang terbuka. Kita lambangkan LB. Kalau ini T, ya, tutup dan buka. Jika nada atas kedua pipa organa tertutup, ya, sama dengan nada atas ketiga pipa terbuka, tentukan panjang pipa organa yang tertutup. Berarti yang ditanyakan adalah apa? Panjang L yang tertutup. Ya, di sini sudah ada kalimat. Berarti ini N-nya untuk pipa tertutup, ya, ini adalah N-nya, N tutup, ya, sama dengan 2. Kemudian N-nya yang terbuka ini adalah N-nya yang buka itu sama dengan 3. Nah, frekuensinya bagaimana? Frekuensinya sama, berarti ya kita tulis saja frekuensi yang kedua ini adalah punyanya tertutup, ya, tertutup sama dengan terbuka, ya, F2 karena dia tertutup. Kemudian yang tertutup 2, yang terbuka adalah F3. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja yang tadi. Berarti F2 yang tertutup kita tuliskan 4L dibagi 2N, mohon maaf, kembali, ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, untuk yang tertutup berarti kita memakai 2N, ya. Jadi kebalik, 2N plus 1 per 4L dikali dengan V, sama dengan kalau yang terbuka itu N plus 1 dibagi 2L dikali dengan V. Nah, di sini V-nya kita coret, ya, sama karena sama-sama menggunakan medium udara dan pipa organanya juga ya, sama-sama mediumnya adalah udara. Yang membedakan adalah N dan L-nya. Oke, ini kita N tertutup, ini L yang terbuka. Oke, untuk yang tertutup N-nya 2, tinggal dikali 2 kali 2 ditambah 1 dibagi 4 LT, karena yang ditanyakan adalah panjang yang tertutup, sama dengan N plus 1, di sini 3, ya. 3 plus 1 dibagi 2 kali panjangnya 30 cm kita jadikan meter, yaitu 0,3, ya, 30 dibagi dengan 100. Oke, 2 kali 2 tambah 1 yaitu 5 per 4 LT sama dengan ini juga 4, ya, 3 tambah 1 4 dibagi 0,6. 2 kali 3 0,6, ya. Lalu kita kali silang. Di sini ketemunya 16, 4 kali 4 kan 16, ya, 16 LT sama dengan 0,6 kali 5 itu 0,3, ya. Oh, sorry, 3. Berarti LT, lebar atau panjang pipa organa tertutup, yaitu 3 per 16 meter. Ya, kalau mau dijadikan desimal ketemunya lebar ini yang tertutup 0,18
1875 meter, atau kalau mau dijadikan senti tinggal dikali 100, ketemunya 18,775 ya, 18,75 centimeter. Nah, jadi cara penjelasan pada pipa organa itu seperti ini. Baik, setelah kita membahas tentang sumber bunyi, yang kita bahas selanjutnya pada gelombang bunyi adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi ya, atau kita simbolkan dengan huruf I. Nah, I sendiri itu sama dengan P per A ya. P itu adalah daya, A itu adalah luas penampang. Berarti luasnya bisa kita ganti P per 4pi kali R kuadrat ya. Nah, di sini ada hubungan I dan R itu adalah hubungan berbanding terbalik. Berarti kalau kita konstankan yaitu I1 per I2 itu sama dengan R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat ya. Ini adalah hubungan antara intensitas bunyi dan jarak ya. R itu bisa jadi jarak bunyinya, jarak dari sumber bunyi. Kemudian ada yang namanya taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi. Nah, tujuannya apa? Taraf intensitas itu. Taraf intensitas bunyi ini biasanya kita gunakan untuk mengukur kencangnya suatu bunyi. Misalkan satu speaker dengan 10 speaker, maka otomatis lebih cepat atau lebih kencang yaitu yang 10 speaker lah. Kita menghitungnya dengan menggunakan taraf intensitas bunyi ini atau TI ya. Satuan dari TI ini adalah desibel atau dB. Nah, TI sendiri kalau satu sumber bunyi TI itu sama dengan 10 log I per I0 ya. Dan I0 sendiri ini sudah adalah intensitas ambang. I0 sama dengan 10 pangkat min 12 ya. I0 itu sudah paten yaitu 10 pangkat min 12. Lah bagaimana kalau sumbernya banyak? Ya sudah, kalau sumbernya banyak berarti kita tuliskan saja TIN ya. Ini N ini adalah banyaknya sumber, itu sama dengan TI1 sumber, TI1 ya, TI1 ditambah 10 log N. Log N. Nah, ini kalau dia sumbernya banyak. Tapi kalau sumbernya cuma satu, berarti pakai yang atas ini. Kayak yang ini. Nah, oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Ya, ini saya punya soal. Nah, di sini intensitas suatu gelombang bunyi pada jarak 5 meter dari sumber bunyi adalah 2 kali 10 pangkat min 4 watt per meter pangkat 2. Pada jarak 10 meter dari sumber bunyi maka intensitasnya berapa? Oke, ini jaraknya anggap aja R1 ya. Ini adalah R1, ini adalah I1, kemudian jaraknya 10 meter. Ini adalah R2, maka yang ditanyakan adalah intensitasnya I2. Nah, tadi di materi kita dapatkan hubungan bahwa I1 dibagi dengan I2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan saja I1 nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi I2 sama dengan
R2, R2-nya adalah 10 kuadrat, jadi jangan kebalik ya, yang atas itu R2, bawah R1. Ini R2-nya 10 pangkat 2, kemudian R1-nya adalah 5 pangkat 2. Nah, di sini karena dia bilangan berpangkat, sama-sama berpangkat 2, bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi I2. Ini bisa kita tulis ya seperti ini, 10 min 5 10 per 5 kuadrat ya. Ini 2 tetap kali 10 min 4 dibagi I2 sama dengan 10 dibagi 5 adalah 2 ya. 2 pangkat 2 adalah 4 per 1. Ini bisa kita coret sama ini, ketemunya 2 ya, berarti 2 I2 sama dengan 10 pangkat min 4. Oke ya, berarti I2 sama dengan, nah ini tinggal bagi aja, 10 pangkat min 4 dibagi 2, atau ini kan 1 ya, 1 kali kan, berarti 1 bagi 2 adalah 0,5. Ini harusnya kalian sudah paham ya, 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 4 adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Satuannya adalah watt per meter pangkat 2. Nah, ini logikanya bagaimana? Kalau kita berbicara dengan seseorang dengan jarak 5 meter, kita bisa mendengar dengan jelas, yaitu di sini 2 kali 10 pangkat min 4. Kalau kita ngomong pada seseorang jaraknya 10 meter dengan suara yang sama dengan yang tadi, maka otomatis kita mendengarnya lebih kecil. Makanya intensitasnya dia semakin kecil, semakin jauh dia semakin kecil. Terbukti bahwa I2 nya lebih kecil daripada I1. Itu adalah penjelasan dari intensitas bunyi. Mohon maaf, ini bukan cahaya ya, tapi bunyi ya. Ini adalah contoh soal pada intensitas bunyi. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya pada gelombang bunyi, yaitu penerapan pada gelombang bunyi. Yang kita fokuskan di sini adalah efek Doppler ya. Efek Doppler. Nah, efek Doppler ini biasa kita alami ya, biasa kita alami di jalan. Kita biasanya kalau kita berkendara ya, kemudian tiba-tiba di belakang ada suara ambulan atau suara iring-iringan polisi yang membunyikan sirene, maka yang terjadi kita mendengarkan suatu sirene tersebut. Nah, itu adalah dinamakan efek Doppler ya, efek yang kita dengar pada bunyi yang dihasilkan oleh sumbernya. Berarti di sini efek Doppler itu ada dua, maksudnya ada dua objek. Yang pertama harus ada pendengar itu dalam artian kita ya, yang mengendarai sepeda motor atau mobil. Kemudian yang kedua ada sumber. Nah, efek Doppler ini yaitu menghitung frekuensi pendengar ya, frekuensi yang kita dengar dari sumber. Di sini kita tuliskan FP ya, di sini P adalah pendengar, S adalah sumber. FP sama dengan V plus minus VP ya, jangan kebalik ya, per V plus minus VS dikali dengan frekuensi sumber ya. Ini adalah efek Doppler. Nah, untuk di sini ada gambar, ada lambang plus minus. Bagaimana cara menentukan VP-nya plus atau VP-nya min, begitu juga VS-nya. Nah, kalau kita lihat baca di literatur itu ada beberapa aturan. Nah, untuk cara memudahkan untuk menghafal, kita harus menggambar kondisi tersebut
Ya, kalau ada soal misalkan ada ambulans sama motor, nah itu kondisinya bagaimana, kita gambar dulu. Cara menentukan plus minusnya, kita tulis saja di sini ada P, kemudian di sini ada S. P di sini pendengar, ini S, ini adalah sumber. Ingat, jangan kebalik ya, jangan kebalik S atau P, harus P dulu. Nah, kita gambar aja ke kanan. Kita ke kanan, sumbernya juga ke kanan. Ini nilainya plus, ini nilainya plus. Kemudian kita gambar ini ke kiri, nilainya adalah min, negatif ya. Kemudian ke sini negatif. Artinya apa? P pendengar mendekati sumber, VP-nya adalah positif. Ya, di sini sumber karena dia arahnya ke kanan menjauhi pendengar, maka VS-nya juga plus. Kemudian kita fokus ke panel sebelah kiri, yang bawah ya, atau kiri, benar. Sumber mendekati pendengar, VS-nya adalah min. Begitu juga P pendengar menjauhi sumber, maka VP-nya adalah negatif. Maka dari itu, untuk menyelesaikan soal efek Doppler, kita harus menggambar dulu bagaimana keadaannya. Mereka saling menjauhi kah, atau saling mendekat, atau bagaimana? Oke, coba disimak contoh soal berikut ini. Ya, sudah saya siapkan di sini. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz. Berarti ini sebagai Fs ya, karena dia sumber. Saling mendekat. Oke, dia di sini ada kalimat ya, saling mendekat. Nanti gambarnya adalah bagaimana ya. Kecepatan sumber bunyi berarti di sini adalah Vs. Ini adalah Vs. Kemudian kecepatan pendengar ini adalah Vp. Jika kecepatan bunyi di udara lah, tadi misalkan ada V ya, V di sini adalah V udara, frekuensinya didengar adalah gimana? Ya udah, kita yang pertama menggambar dulu keadaannya. Ingat, gambar yang pertama kita harus menuliskan P dan S. Di sini ada tulisan saling mendekat dengan pendengar. Ya sudah, maka P-nya ini ke kanan ya, karena dia saling mendekat. S-nya ke kiri. Oke. P ke kanan maka nilainya positif. S ke kiri tadi nilainya negatif. Berarti Fp sama dengan V plus Vp ya, karena di sini plus ya Vp-nya, dibagi V min Vs dikali dengan Fs ya. Jadi cara menentukan plus minusnya seperti ini. Kita harus gambar terlebih dahulu. Kalau panahnya ke kanan positif, kalau panahnya ke kiri negatif, gitu aja. Oke, tinggal kita masukkan V-nya, V udara 340 dikurangi Vp di sini 50 dibagi V-nya 340 lagi dikurangi Vp ya, P-nya pendengar benar ya, dikurangi 40 dikali dengan frekuensi sumber itu adalah 500 Hz. Ya, tinggal kita hitung 340 kurangi 50 yaitu 290 ya. 290 dibagi ini 300 ya, 340 kurangi 40 300 dikali dengan 500. Ini bisa dicoret 2 ya, coret. Nah, tinggal dihitung 290 dikali 5 dibagi dengan 3. Nah, ketemunya kurang lebih 483,3 Hz. Ya, jadi frekuensi yang didengar kalau kondisinya adalah saling mendekat itu adalah 483,3. Ini nanti berbeda jika kondisinya saling menjauhi. Ya, kalau saling menjauhi maka P dan S saling menjauhi, P-nya kemana berarti?
P-nya ke kiri, S-nya ke kanan. Ya, di sini nilainya negatif, ini di sini nilainya positif. Ya. Benar ya? Nah, kalau dia saling menjauhi. Nah, kalau dia saling mendekat atau sumber mendekati P searah ya, jadi misalkan P dan S searah dan pendengar ya, misalkan ini searah, pendengar mendekati sumber, misalkan pendengar mendekati sumber, maka kita tulis lagi P S ya, karena dia searah berarti dia ke kanan semua, nggak mungkin dia ke kiri karena di sini ada pernyataan pendengar mendekati sumber, maka ini ke kanan, ini juga ke kanan, maka ini nilainya adalah plus dan plus. Nah, intinya gitu. Intinya pada efek Doppler kita harus menggambar dulu bagaimana kondisi si pendengar sama sumber dengan menggunakan panah ini ya, PS, nggak boleh kebalik. Sekali lagi nggak boleh kebalik, harus P dan S. Ya, itu adalah penjelasan pada efek Doppler sekaligus mengakhiri pada pembahasan kita di gelombang bunyi.